Terima kasih yang mulia. Para saksi ya. Pertama Pak Bernadi Armisetio. Pak Bernadi ya. Baik. Sudah berapa lama Pak Bernadi dinas di BTP Jawa Barat? 4 tahun ya. 2018 19 ya. Nah, sejak itu apakah Bu Sinto itu sudah bekerja atau berdinas di BTP Jawa Barat? Oh, Desember dibuka aja, suaranya jadi tidak jelas, artikulasinya itu tidak jelas. berdengung. Oh, baru Desember 22. Sejak itu baru kenal dengan Bu Sinto. Oh. Pegawai pusat yang ditempatkan di balai. Oke. Apakah sepengetahuan saksi ya, sebelumnya Bu Sinto ini pernah menjabat sebagai PPK? Baru itu jadi PPK. Oke. Apa ada persyaratan atau kualifikasi khusus untuk dapat diangkat sebagai PPK? Pendidikan. Oh. Latar belakang pendidikan gitu. Kepala balai. Oke. Kalau pangkat jabatan golongan gitu? Oh, 3A ya. Berarti secara kepangkatan Bu Sinto ini bawahan saksi? Staf saksi berarti. Termasuk Pak Danang ini. Nah, dalam pelaksanaan pekerjaan suatu proyek, apakah PPK itu terlibat secara aktif sejak awal sampai proyek selesai? Mulai dari perencanaan. Tadi kan kita dengar Pak Danang cerita ada perencanaan tadi ya. Itu mulai PPK terlibat. Oh. Monitoring, evaluasi begitu. Nah, dalam proses itu sebenarnya PPK ini sudah difasilitasi belum dengan dari kantor? Jadi fasilitas operasional itu semua akan dipenuhi oleh kantor. Nah, kemudian kan minta nih kepada rekanan atau kontraktor yang mengerjakan. Apa masih diperlukan ada operasional tambahan seperti itu? Pada saat April ya, ada OTT KPK. Situ apa posisi proyek itu sudah mulai dikerjakan atau seperti apa? Oh, baru hanya kontrak saja. Termin pertama atau pekerjaan di lapangan? Belum ada. Jadi sebenarnya apa sudah dibutuhkan operasional saat itu? Fasilitas atau operasional? Faktanya yang saksi ketahui apakah selalu diberikan oleh rekanan atau kontraktor seperti itu? Mobil atau rumah sewa atau gimana? Nah, kemudian
Selama saksi tadi sejak 2019 di Balai Jawa Barat ya, pernah tahu perusahaan-perusahaan terdakwa ini? Ada PT Hapsaka Mas, PT Dwi Farita Fajar Karisma. Ya, maksudnya apakah saksi mengetahui ada proyek yang pernah dikerjakan sebelumnya oleh PT Hapsaka Mas dan selama 2019 itu? Nah, kemudian selama itu pernah bertemu langsung dengan terdakwa? Bukan, fokusnya ke Bapak ini, Pak Hikmat. Belum pernah ya, membicarakan proyek. Kemudian, nah tadi kita dengar ya keterangan Pak Danang ini. Itu ada pertemuan tim asistensi yang dilakukan oleh Pak Danang dan Bu Sinto tadi. Itu saudara tahu? Secara kan saksi pimpinan mereka ya, nggak ada koordinasi atau melaporkan begitu? Berarti selama itu saksi hari-hari di Bandung ini. Mereka tadi pertemuan-pertemuan di Jakarta ya. Nah, sepengetahuan saksi ya, tadi yang diterangkan Pak Danang itu apakah bisa seperti itu? Ada plotting untuk memenangkan perusahaan tertentu? Bisa, tapi bisa ya? Diatur sedemikian rupa begitu? Ya? Oh, berarti udah kewenangan PPK tadi. Berarti Pak Danang tadi sebagai sekretaris ya tadi ya? Ya, itu aja Pak Bernadi ya. Terima kasih. Lanjut ke Pak David Sujito. Saksi kenal dengan Pak Hikmat sejak 2018 ya, Pak David. Sejak 2018 ya. Sepengetahuan saksi, selama kenal dengan Pak Hikmat 2018, 2019 itu ada perusahaan-perusahaan Pak Hikmat yang mengerjakan proyek di Jawa Barat. 2018 saya juga ke Jawa Barat bersama Hikmat sedang sama bekerja. Ada ya? Makanya jadi Saksi sebagai PPK-nya. ya. Bagaimana track record perusahaan Pak Hikmat ini dalam proyek itu? Pekerjaannya, hasilnya seperti apa? Saya dalam pelaksanaan kerja itu lebih banyak pada staf teknisnya beliau. Jadi saya mengenai perusahaan beliau ini berfokusnya untuk mengerjakan proyek tadi. Berarti memang memenuhi kualifikasi. Nah, cerita-cerita tadi itu apakah ada plotting-plotting begitu juga saat itu? Mengatur perusahaan tertentu untuk menang lelang. Saya masuk 2018 sudah menjalankannya. Yang 2019? 2019 terkait dengan pekerjaan kita itu memang ada yang dilaksanakan oleh Pak Hikmat. Gitu ya. Nah, sebagai PPK lah, tadi kan saya menanyakan ke Bu Sinto selaku penerima dalam perkara ini. Bagaimana faktanya? Fasilitas dan operasional itu pada saat pelaksanaan pekerjaan proyek sebenarnya terpenuhi tidak, Pak? Yang saya alami itu tidak terpenuhi. Nggak ada anggarannya? Saya
2018 masuk, itu hal yang pertama saya sampaikan kepada kawan-kawan agar dipenuhi dan diusulkan ke bagian perencanaan kita susun anggaran biayanya, tapi tidak dibagi. Iya, kan BAP saksi tebal ini ya. Saya lihat rinciannya itu sewa rumah, sewa mobil, itu nggak ditanggung kantor itu. Belum saat itu. Akhirnya minta ke rekanan-rekanan ini, ke kontraktor. Jadi memang baik mes kami yang di Bandung, baik kantor itu maupun mes kami yang ada di lapangan, itu kami tidak punya biayanya, sehingga secara koordinasi hal-hal yang untuk mendukung pekerjaan baik kami maupun mitra itu para penyedia itu mengerti Pak. Oh, pengertian saja. Ya. Bagaimana mengukur nilainya? Bagaimana mengukur nilai pemberiannya, nilai uangnya? Kalau tadi sama-sama mengerti itu gimana? Apakah ada persentase tertentu misalnya? Saya nggak pernah menggunakan persentase. Terus mereka sewakan begitu? Kita tuh menyampaikan kebutuhan itu, dan di lapangan itu memang seperti itu terjadi, sehingga itu dipenuhi. Oke. Jadi kalau PPK itu satker ya, gitu Pak? Ya, Satuan kerjanya ya, yang punya proyek gitulah, pelaksana proyek. Pokjanya itu yang melaksanakan lelang. Pokja melaksanakan proses Pengadaannya. Ini kan dua unit yang berbeda. Ya. Apakah bisa saling mengintervensi? Yang kami alami itu penilaian terkait kualifikasi dan seterusnya itu ada di Pokja. Penilaian dokumen, prosesnya ya. Oke. Jadi berarti beda-beda ya. Kan saya membandingkan saja tadi PPK-nya Bu Sinto itu sampai ada tim asistensi. Apakah di masa Bapak PPK-nya seperti itu? Kalau di saya itu bukan pekerjaan baru ya. Jadi Bogor itu diketahui langsung dari Bogor sampai dengan Sukabumi. Dia sudah dicanangkan 2017, 2018 ada pelaksanaan kontraktualnya, dan mereka mungkin sudah melaksanakan survei karena pekerjaan itu ada di sekitarnya. Ada di? Ada di sekitar mereka. Oke. Ya. Nah, sepengetahuan saksi ya, apakah ada satu perusahaan yang sudah diploting oleh PPK ternyata tidak menang lelang? Kalau seperti itu umum saja Pak. Karena mungkin bisa salah di dokumen atau apa yang ditemukan oleh tim Pokja. Kan LPSE itu ya, online ya semua ya. Online semua. Ya, nggak ketemu orang nih, artinya pengusaha atau kontraktor kan tidak ketemu dengan panitia lelang, tidak begitu ya? Itu saja. Ya, maksudnya online semua, upload dokumen begitu kan? Iya. Ya. Oke. Kami mengkonfirmasi barang bukti ya Pak David di BAP 10 dan BAP nomor 15 ini. Ada juga di BAP penuntut umum BB nomor 423. Pada tahun 2018 apakah Pak David PPK di Balai Jawa Barat ini? Mulai Agustus ya. Apakah tahu proyek pembangunan jalur ganda Cigombong Cicurug?
Saya masuk langsung di Cibubur. Ya. Berapa nilai proyeknya, Pak? 2018. Ya. 2018 itu kalau tidak salah ingatnya sekitar 300-an. Secara total. Oh, yang by project ini, Pak. 38 miliar ya? Kalau masing-masing. Iya, masing-masing ya. Apakah pada saat itu saksi pernah menerima uang dari terdakwa sejumlah 1,6 miliar? Saya tidak ingat. Ya. Bapak kenal dengan Hakiki? Ini, Pak. Hakiki? Imam Hakiki, kenal? Ya, ya. Ulpah Pratiwi? Kami hanya mengkonfirmasi barang bukti ya. Kemudian yang Cigombong Cicurug tahap 2 tahun 2019 pernah menerima uang sebesar 2,1 miliar dari terdakwa, dari Pak Hikmat? Hah? Oke. Superna kenal? Kemudian tahun 2019 juga jalur ganda Ciomas Maseng. Ya. Saksi PPK-nya Ya, masih. pernah menerima uang sebesar 4,1 miliar dari terdakwa. Superna kenal ya tadi ya? Nah, Kami hanya mengkonfirmasi seluruh barang bukti yang sudah disita penyidik. Itu saja. Ya, rapid itu ya. Cukup, rapid cukup. Kemudian ya. Itu kami tidak ingatnya apakah memang jumlahnya atau apakah tidak ingat menerimanya. ya itu saya nggak ingat terkait jumlah. Tentang penerimaannya menerima. Kalau saya Jumlahnya tidak ingat. ya Bukan tidak ingat. nggak ingat. Ingat ya. Baik jumlah maupun penerimaan itu. Jumlahnya saya nggak ingat. Tapi terus penerimaannya gimana? Penyidik ada Hah? ada Ada ya, cuma jumlahnya ya. jumlah. Ya, terima kasih yang mulia. Karena detailnya memang ada di penyidik. Kemudian Pak Argo, Pak Argo Pratomo ya, Bapak kan karyawannya Pak Dion ya. Ya, tapi ikut di proyek yang Jawa Barat ini. Ada 4 paket. Yang di Jawa Barat ini kan? Dapat paket berapa? Yang berapa? Iya, Lapangan Cianjur. Paket 1, ya kan? Tadi kan hadir di Sabu House Plaza Indonesia bersama Pak Hikmat dan orang lain lagi ya, yang Sinto. Pada saat pertemuan atau makan di Sabu House itu sudah tahu ada proyek Lampegan Cianjur? Tahu dari diri saya. Oh, berarti sudah tahu, sudah ada proyeknya. Oke. Kemudian apakah saat itu ada membicarakan komitmen fee dengan Bu Sinto? Tidak. Kalau Pak Dion, Pak Hikmat menang, berapa untuk Bu Sinto PPK, ada nggak seperti itu? Nggak ada ya? Oke. Jadi hanya bicarakan apa? Coba Pak ceritakan detailnya. Apa yang disampaikan Bu Sinto? Apakah dia mengatur kamu paket ini gitu? Atau seperti apa? Kalau itu saya kurang tahu karena mungkin berwenang untuk seperti itu kan. Kalau saya di dalam berita dari Pak Dion. Bukan pertemuan itu Pak, kan Bapak hadir, kan duduk nih satu meja kan? Ya, tapi Pak Kuasa saya cuma menanyakan jadi lihatkan apa lokasinya seperti ini. Oh, Bu Sinto bawa dokumen? Laptop. Oh, laptop. Surveinya itu. Terus? Ada review. Itu
Itu aja. Lama nggak pertemuan itu? Yang lama itu kita yang membahas apa yang lain itu. Kalau yang bahas itu masih bukan. Oh, ada pembahasan lain. Ya, yang rencana ya soal Oke. Berarti saat itu udah tahu nih, Bapak paket 1, yang ini paket 2, ini paket 3, paket 4, udah ketahuan di situ. Kalau paket yang lain saya kurang tahu. Saya cuma dapat info dari Pak Dion dan Pak Dion paket 1. Kalau lain saya tidak tahu. Sudah tahu ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana teknis floatingnya? Sama tidak yang diterangkan Pak Danang tadi? Apakah seperti itu? Kalau yang untuk saya dari Nggak ikut lagi? Siapa perwakilan dari kantor? dari kantor ada Pak Wisnu. Oh, lain lagi orangnya. Dia dapat PS terus saya serahkan ke Pak Wisnu. Setelah itu saya tidak mengikuti lagi. Terus baru diberitahu setelah muncul nama-nama itu. Oh, diberitahu cara menangnya begitu? Enggak, setelah ada rumah-rumahnya diberitahu. Jadi nanti ini siap-siap tawaran. Berapa Pak? Proses realisasi saya tidak mengurus. Paket 1 itu berapa nilai proyeknya? Saya tidak 40-an miliar ya. Kemudian setelah pertemuan itu apa yang saksi lakukan? saya masih mengerjakan di perjalanan sebelumnya. Bukan melapor ke Pak Dion atau seperti apa? Bisa laporkan itu untuk HPS. Oh, yang HPS itunya aja ya. Berarti dasar HPS itulah membuat RAB. Nah, itu dari kantor. Oh, baru upload dokumen lelang. Nggak ikut lagi ya? Oke. Nah, kemudian sepengetahuan saksi pada saat pengumuman lelang, apakah perusahaan-perusahaan yang 4 tadi itu yang menang lelang? Kalau saya tidak menghubungkan perusahaan itu, saya cuma ngomong dari saya saja. Kalau yang lain, buat apa saya perlu tahu? Nggak tahu ya. Yang penting. Ya, ada umumnya buat saya. Oke. Yang penting tahu ya. Ya. Yang penting paket 1 tadi ya. Iya. Oke. Saya. Ya. Nah, apakah Pak Argo tahu Pak Dion memberikan sejumlah uang kepada Sinto? Saya tidak tahu. Kalau saya tidak mengetahui. Tidak tahu. Oh. Oke. Kemudian ada di BAP 17 ini Pak. Ada dari Pak Hikmat 600 juta proyek JGH 05. Apa ini Pak? BAP 17. Iuran PT Hapsaka milik Saudara Hikmat pemberian terkait proyek paket JGGH 05 dengan nilai iuran 600 juta. BAP Bapak ini. Itu Yang nomor 17 Pak. Paket 2 dan seterusnya. Oh, jadi di proyek yang dorong itu dari bagi itu ada paket yang mantap ya selesai sama kontraktornya, terus dari BPK-nya diminta tolong kontraktor lain untuk itu. PPK-nya siapa Pak? Hastoro. Jawa Barat juga ini. Ya, yang dari jalur kedua di bagian timur. Oke. Karena paket 2 itu kontraktornya tidak sanggup menyelesaikan, Ya. kemudian diminta kontraktor yang lain itu diminta bantuannya. Jadi nanti diulang terus kalau sudah saya nanti diberikan. Oke. Ini paket JGGH ini perusahaan Hapsaka ikut mengerjakan. Kalau saya ada di paket 5. Yang JGGH 05 ini? Ya, yang mana itu paket 2 Pak. Oh, lain. Ini di sini. Iya, iya. Nyumbang uang. Iuran ya? Ya, iuran untuk membantu biasanya di paket 2. Ya, tapi paket 5 nggak ada masalah. Jadi dikerjakan Pak Hikmat. Oke. Ada lagi nih 860. Itu untuk yang di paket 4.
Pak, coba uraikan Pak, 1,460 ini ya, 1,4 miliar. Ya, Ini untuk PPK atau untuk pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan? untuk pelaksanaan pekerjaan. Oh. Jadi kontraktor yang kita tersebut akan terus tapi mau harus mereka ada. Jadi mereka itu mendapatkan dari kontraktor lain, mereka itu hilang menyelesaikan pekerjaan tersebut. Bisa terjadi begitu? Nah, Jadi kontraktor lama itu hilang, kabur begitu? kenyataan seperti itu Pak. Jadi kan kalau di berita itu kan satu jalur itu harus diselesaikan Pak. Kalau satu titik tidak selesai, itu satu jalur tidak bisa digunakan. Jadi kalau jalan proyek jalan kalau jalan nggak selesai, bisa ditinggal. Kalau yang lalu tidak bisa. Nggak bisa. Kalau titik nggak jadi, ya nggak jadi semua. Sepanjang-panjangnya itu? Iya, jadi dari bagi kelompok itu kalau ada satu titik saja tidak jadi, satu jalur tidak bisa dipakai. Berapa kerugiannya itu ya? Kalau saya dari pikiran saya kan minta tolong aku dibantu mereka biar pekerjaannya selesai. Hastoro tadi, Ya, akhirnya selesai. alhamdulillah. Apa ini statusnya? Utang berarti? Perusahaan Bapak berutang ke Pak Hikmat? Ya nanti dari perusahaan itu yang apa sisa kaminya itu nanti digunakan untuk bayar tadi yang memberi kenapa Itu aja ya. Berarti clear ini karena ada 600 juta, ada 860 juta. Berarti bukan untuk PPK ini. Iya. Jadi habis di pelaksanaan penyelesaian tadi. Baik. Ya, terima kasih Pak Argo. Terakhir Pak Danang. Jadi tadi Pak Danang ya bilang kan berhenti nih pekerjaan Lampegan Cianjur. Iya. Itu kebijakan siapa? Pimpinan kah? itu saya tidak tahu Oh. karena posisi saya hanya sebagai staf dan memang kompetensi saya sudah tidak sampai sejauh itu. Apa ada surat dari KPK? Tidak Nggak ada juga ya. Jadi itu baru atau apa? Perbaikan atau apa? perbaikan. Akhirnya bagaimana? Terbengkalai itu? Masih untuk jalur masih tetap bisa digunakan. Masih bisa. Kalau nggak kan merugikan masyarakat kan pengguna kereta api. Nah kemudian tadi ada pertemuan asistensi, nggak lapor sama pimpinan Pak Bernadi. Untuk itu mungkin yang di atas saya kan Busito. Oh, Jadi untuk pada saat itu di atas saya bukan Pak Bernadi tapi di atas saya masih Busito. oh jadi stafnya Bu Sinto, staf PPK berarti. Oke. Tadi ada asistensi ini. Ini tim khusus yang dibentuk atau apa ini? Resmi atau tidak? Tidak. Siapa yang bentuk? Dari Busito sendiri. Berapa orang timnya? Hanya dari staf beliau hanya 2 orang. Pak. Saya dan nama Fauzi. Fauzi. Dan nama Fauzi. Oh, berdua aja. Iya. Oke. Jadi bertiga dengan Bu Sinto. Iya. Ketemu nih di apartemen. Sama tadi empat perusahaan kan? Iya sepertinya. Hah? Iya. Iya, ikut juga Mas Danang situ kan? Iya. Oke. Nah, itu ada dibicarakan komitmen fee sejumlah uang? Tidak. Enggak ada. Pada saat itu tidak ada. Karena mungkin beliau tidak pernah membahas itu di depan saya. Oke. Jangan mungkin. Jangan mungkin, Pak. Beliau tidak pernah membahas di depan saya. Pada saat 4 perwakilan pengusaha ini datang, ada ngasih-ngasih uang nggak? Oh tidak. Nggak ada juga. Tidak. Hanya membicarakan HPS tadi aja. Iya. Nah, kemudian saksi hasilnya serahkan ke Pak Hardo. Ke Busito. Oh, ke Bu Sinto. Iya. Bu Sinto yang serahkan ke Hardo. Oke. Setelah itu pantau lagi nggak di pengumuman lelang? Hanya memantau sesuai jadwal sih Pak. Apakah jadwal ini sudah terlaksana atau belum kan pada di situ online. Jadi sebenarnya semua orang bisa melihat dan beliau meminta saya untuk memantau jadwalnya apakah sudah sesuai atau belum. Oh, hanya jadwal ya? Iya. Gitu. Yang maksudnya yang HPS tadi sesuai tidak? Oh kalau itu sudah di dalam kita cuma untuk hasil uploadnya seperti apa, Oh, prosesnya iya. seperti apa, nanti kita. Pak Hardo itu ya, Pokja. Oke.
Setelah itu ada ngasih uang ke Pak Hardo nggak? Tidak ada. Nggak ada ya. Tidak ada. Nah, kalau tadi urutannya itu setelah bertemu tadi Sabu House, ikut nggak ikut ya? Oke. Apartemen, ya. Lelang dan pengumuman, gitu. Ya ada pemenang berarti ya. Kemudian kontrak. Di bulan apa itu kontrak? Kalau tidak salah akhir Maret, kalau antara Maret awal April. Oke, kontrak. Iya. Lazimnya termin pertama itu setelah kontrak berapa lama? Untuk termin 1 berdasarkan secara progres pekerjaan 15%. Ya kapan? Tergantung dari penelitian, misalnya mencapai 15% itu Untuk secara teknis 15% itu berapa itu saya belum ya. Untuk proyek ini apa sudah dicairkan termin pertama? Belum ada apa-apa ya? Baru hanya kontrak, OTT. Nah, kemudian tadi kan biar nggak salah persepsi nih Pak Danang ya, saksi, ketemu Yunita Valentina itu tadi ya. Untuk nama Bu Yunita Kapokja. Tapi bukan proyek yang ini kan, yang pembangunan kontraktor apa tadi? bukan yang konstruksi tapi jasa Ya konsultasi. Biar ini kan, kalau untuk konsultansi itu Bu, nggak konstruksi, ya, ya. Sampai begitu tadi, ke hotel, nginap di hotel, buat nyusun-nyusun begitu tadi. Iya di Sumarekon itu, sampai begitu ya. Tapi dengan Pak Hardo tidak. Hanya memastikan itu saja, Pak. Cukup ya. Apa lagi? Cukup yang terkait pendakwaannya. Cukup. Cukup.